di rumah, jumpa lagi bersama kakak-kakak Clear Kids Samarinda. Tentunya dengan Kak Teti di sini dan Kak Ida di sini. Juga Kak Riki. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya adik-adik yang di rumah, sikap doanya yang baik, duduk yang manis. Jangan lupa tutup mata, lipat tangannya ya. Semuanya yang di rumah. Dan sebelumnya kita angkat pujian dulu ya. Tanganku ada dua. Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh Tuhan kembali di sore hari ini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus sertai dan pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai dan memberkati kami selalu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita memulai angkat pujian, gimana kalau kita yel-yel dulu Kak? Oke, ya, nanti Kak Ida yang pimpin yel-yelnya ya. Oke, kita mulai ya Kak ya. Oke, semua bangkit berdiri, semangat yang ada di rumah ya. Tidak boleh ada yang loyo-loyo, tidak boleh ada yang duduk. Oke, nanti waktunya dengar firman Tuhan baru kita boleh duduk. Bangkit berdiri semua. Disciple Kid, yes I am. Sekali lagi, Disciple Kid, yes I am. Oke adik-adik semuanya yang sudah bangkit berdiri di rumah, mari kita angkat pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Semangat. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya dalam
Kak, kita itu harus bekerja buat Tuhan, Kak. Seperti contohnya melayani Tuhan. Dan sekarang, Kak, kita juga harus belajar untuk selalu kerja buat Tuhan sama-sama, nggak boleh sendiri-sendiri loh, Kak. Oke Kak Teti. Iya, nah itu ada lagunya, Kak. Kita lagunya? kerja sama-sama, kita nyanyiin sama-sama yuk, Kak. Ya. Oke. Yuk. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Sekali lagi ya, Kak ya. Oke, ayo semangat adik-adik. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat pujian, kita sudah menyembah Tuhan, dan sekarang kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh kembali duduk yang manis. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita mau berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian dulu, pujian penyembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tumbuh subur dan berbuah lebat.
selamat sore. Ini adalah hari yang luar biasa. Kita tadi sudah bernyanyi bersama-sama, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, bahkan menyembah Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang adik-adik yang ada di rumah, ayo persiapkan hati, pikiran kita, persiapkan Alkitabnya, buku tulisnya untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada sore hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau Bapa yang baik untuk kami semua. Kami percaya Bapa untuk segala berkat dan pertolongan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, adik-adik yang ada di rumah pada sore hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing ya Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita masih merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita ada pada sore hari ini. Oke, semua masih semangat? Kak Ida percaya semua masih semangat. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Kak Ida akan bacakan Yohanes 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah rotinya itu untuk semua orang ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka, dan duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang-orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak duduk dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri.
Kita sudah membaca di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, kita tahu bahwa kita mempunyai Yesus Tuhan yang sungguh luar biasa, ya, yang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, kita yang lemah dikuatkan. Nah, itu terjadi pada masa dulu dan masa sekarang. Tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan Yesus itu melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan dari Danau Galilea menyeberangi ke Danau Tiberias. Pada saat Yesus melakukan perjalanan, orang banyak mengikuti Yesus. Kenapa dia mengikuti Yesus? Pasti ada sesuatu, ada apa dengan Yesus sampai orang banyak itu mengikuti Yesus? Kira-kira ada apa ya? Orang banyak itu sangat tertarik dengan Yesus. Padahal kalau dilihat dengan kasat mata, Yesus itu gak punya apa-apa. Tetapi kenapa orang banyak ini selalu mengikuti Yesus? Sampai Yesus menyeberang dari Danau Galilea ke Tiberias, dia mengikutinya. Ada apa? Ada sesuatu yang ada pada Yesus sehingga orang-orang ini mengikuti Yesus? Kita akan lihat tayangan film berikut ini. Suatu ketika di seberang sungai, Yesus sedang melayani ribuan orang dengan mengajarkan hal tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak terasa hari sudah malam dan Yesus merasa kasihan dan hendak memberi mereka makan. Tapi ternyata yang ada pada mereka pada waktu itu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Maka dengan mujizat dari Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dibuat bisa untuk memberi makan 5.000 orang hingga sampai tersisa 12 bakul penuh. Sungguh luar biasa Tuhan kita ini. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Tapi tunggu, dari mana asal 5 roti dan 2 ikan ini? Kisah ini telah ditulis di kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan hanya dalam kitab Yohanes yang menceritakan lebih detail bahwa 5 roti dan 2 ikan itu didapat dari seorang anak. Ya, seorang anak kecil. Kenapa dia mau memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya? Jika kita asumsikan untuk mengenyangkan satu orang saja diperlukan 1 roti dan 1 ikan, dan jumlah orang yang ada adalah 5.000 orang, belum ditambah perempuan dan anak-anak yang kita asumsikan 3.000 orang, jadi jumlahnya 8.000 orang. Maka kita perlu 8.000 roti dan 8.000 ikan untuk membuat semuanya kenyang. Dengan data di atas, 5 roti dan 2 ikan punya anak ini hanya bisa menambah 0,043% dari keseluruhan kebutuhan yang diperlukan. Itu hampir 0% loh, atau bisa dibilang sebenarnya hampir tidak berguna sama sekali. Jadi kenapa anak ini masih mau memberikannya ya? Ditambah lagi, secara psikologis, seorang anak sangat susah untuk rela memberikan kepunyaannya, terlebih menyangkut mainan atau makanan. Tapi kenapa dia memberikannya? Kenapa, Dek? Kenapa? Kenapa kok belagu banget ngasih sesuatu ke Tuhan yang hampir nggak berguna sama sekali? Kemungkinan paling jelas kenapa dia memberikan 5 roti dan 2 ikan kepunyaannya adalah karena anak ini bukan lulusan sarjana teknik, MIPA, atau bidang eksakta lainnya. Karena dengan perhitungan sederhana tadi saja, dia pasti tahu kalau kepunyaannya tidak akan banyak membantu. Akan lebih masuk akal kalau dia diam-diam bersembunyi atau menyudut di antara keramaian dan makan bekalnya sendiri tanpa harus memberikan kepunyaannya kepada orang lain. Kan dia juga seharusnya merasa lapar. Kan dia masih kecil, kenapa harus berbagi? Atau kemungkinan lainnya kenapa dia rela memberi, karena dia tahu kepada siapa dia memberi 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, kepada Yesus Kristus. Anak ini telah seharian berada dengan Yesus dan mendengarkan ajarannya. Ini sudah cukup meyakinkan anak ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang sangat mampu untuk membuat mujizat dengan sedikit pemberiannya yang dengan rela hati dan ikhlas sepenuhnya dia berikan kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berada dalam kondisi di mana kita belum bisa memberi sesuatu kepada Tuhan karena merasa hal yang diberikan tidak akan banyak berguna bagi Tuhan. Atau mungkin kamu selama ini dalam pelayanan gereja cuman jadi penerima tamu atau jemaat di ibadah minggu. Kamu mulai berpikir bahwa apa yang kamu lakukan selama ini sebenarnya tidak terlalu berguna. Kamu berpikir akan lebih berguna khotbah yang diberikan pendeta daripada pelayanan kamu ini.
Atau mungkin di antara kamu ada yang menjadi panitia atau tim kerja dan dipercayakan di seksi keamanan. Kamu mulai berpikir bahwa yang kamu lakukan sebenarnya tidak banyak membantu pelayanan yang ada. Teman-teman, belajar dari anak kecil tadi, kenalilah kepada siapa kamu memberi atau melayani selama ini. Jangan lagi kamu merasa yang selama ini kamu berikan, baik itu materi atau pelayanan kamu, tidak berguna bagi Tuhan. 5 roti dan 2 ikan saja bisa Tuhan lipat gandakan, apalagi yang selama ini kamu lakukan kepada Tuhan. Yakinkan hati kamu untuk memberikannya dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengan senang hati menerimanya. Kita akhirnya akan tahu bahwa tidak ada pemberian yang terlalu kecil bagi Tuhan. Terlebih jika kita memberi sepenuhnya hidup kita menerima Kristus, maka yakinlah Dia akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi 5.000, 10.000, atau bahkan semua orang di muka bumi. Kita belajar apa dari film tadi? 5 roti dan 2 ikan. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus sebelum Dia makan, Dia apa? Berdoa. Ya. Jadi adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus yang memberikan teladan kepada kita. Jangan lupa, kita mau makan, berdoa. Kita mau makan, berdoa. Kita mau ke sekolah, kita berdoa. Kita mau kemana-mana, kita berdoa. Jangan lupa berdoa, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan. Teladan itu harus kita lakukan. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita mengucap syukur. Tuhan Yesus mengucap syukur. Ya, Dia meminta 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian apa? Dia angkat dan Dia mengucap syukur kepada Allahnya. Jadi jangan lupa, ketika kita mau makan, kita harus mengucap syukur. Artinya kita berterima kasih kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Berkat makanan, berkat kesehatan, kita bisa belajar meskipun kita harus jauh dari rumah. Berkat pekerjaan untuk papa mama, berkat penyertaan yang Tuhan sudah berikan, berkat kesembuhan, banyak sekali berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang kita rasakan. Kita yang sakit kita disembuhkan, kita yang memerlukan makanan kita diberikan makanan. Tuhan masih memberkati kedua orang tua kita dalam pekerjaan, kita bisa belajar dari rumah, itu adalah berkat. Jadi 2 pelajaran ya yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Yang pertama, jangan lupa kita berdoa. Dan yang kedua, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sekarang kita akan bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyikan 1 buah lagu yang berhubungan dengan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Ayo bangkit berdiri semua, kita nyanyi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa yang kau dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa yang kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Puji Tuhan, ada sukacita pada sore hari ini. Oke, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada sore hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih
Kami sungguh bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah kami dengar Tuhan, itu yang Engkau berikan dan sediakan untuk setiap kami Tuhan. Pembelajaran buat sore hari ini, terima kasih buat teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, agar kami Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh berdoa kepada Engkau Tuhan, agar kami Tuhan lebih lagi Tuhan mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun yang terjadi dan apapun yang kami rasakan dan hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di dalam kami ya Allah. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, lindungi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya Tuhan, dan bencana Tuhan. Pagar pelindungan-Mu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, dan apapun Tuhan yang kami lakukan dan keluarga kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau memberkati dan melindungi. Terima kasih buat firman-Mu buat sore hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Widya percaya semua dalam keadaan penuh sukacita. Karena sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan, mari sama-sama kita yel-yel dulu. Ya, kalau Kak Widya bilang disciple kids, adik-adik yang ada di rumah katakan yes I am. Oke? Ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Disciple kids. Yes, I am. Oke, coba sekali lagi. Kak Widya mau dengar nih. Oke. Disciple kids. Oh, oke, luar biasa ya. Semua katakan di rumah yes, I am. Oke, hari ini mari persiapkan persembahan kita. Oke, adik-adik bisa lewat transfer atau ada barcode di layar adik-adik. Adik-adik bisa sama papa mama, dibantu papa mama supaya bisa melakukan persembahan via barcode, ataupun bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja. Ya, nanti titip ke mama papa aja. Oke, sebelumnya mari sama-sama adik-adik yang ada di rumah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan ibadah. Kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap persembahan kami itu ketika kami melakukan dengan tulus hati, maka Tuhan berkenan di dalamnya. Terima kasih, kami siap untuk memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Dan kakak ingatkan adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu rajin berdoa supaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita masing-masing. Nah, untuk adik-adik di rumah, jangan lupa untuk tetap beribadah minggu depan ya Kak ya. Minggu depan setiap minggunya jam 4 sore. Jangan lupa juga untuk adik-adik dan boleh kasih tahu juga mama papa, kakak-kakak, semua yang ada di rumah untuk follow Instagram kita Kak ya. Ada Instagram GBI Clear, ada juga Facebook dan juga YouTube kita. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, share, and comment. Nah, sebelum kita tutup ibadah kita yel-yel dulu yuk Kak, yuk. Ya, Kak Ida lagi yang pimpin ya. Oke. Ada sukacita sore hari ini. Amin. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan harus terus sukacita. Yes. Sebelum kita menutup ibadah kita pada sore hari ini, bangkit berdiri semua, kita akan yel-yel dulu ya. Oke? Sudah Oke siap Kak. semua? Yes. Oke, Disciple Kid. Yes, I am. Sekali lagi, Disciple Kid. Yes, I am. Dah Semuanya. Sampai jumpa minggu depan.
Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Minggu depan pasti kita bertemu lagi. Kak Tere dan tim akan hadir kembali minggu depan. Nah, adik-adik, siap kita akan menerima berkat? Disciple Kids siap menerima berkat? Mari angkat tangannya di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada lewat firman-Mu, dan hamba percaya kuasa firman-Mu yang akan Tuhan Yesus menuntun setiap adik-adik menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapa, biarlah Tuhan dimanapun mereka berada, ada hikmat Tuhan, ada kesembuhan daripada Tuhan, ada cinta kasih daripada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi setiap anak-anak. Tuhan lebih lagi berkati anak-anak kami Tuhan Yesus. Biarlah kami percaya masa depan mereka adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yang sudah diberkati sama-sama Kak Widya dengan semangat katakan amin. Terima kasih, God bless. See you next week.